Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Septiningsih, NIM 2005306, salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan 20. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi administrasi dan supervisi pendidikan pada pertemuan keempat, yaitu mengenai administrasi peserta didik. Ini merupakan bidang garapan atau salah satu ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Pada materi mengenai administrasi peserta didik, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada proses administrasi peserta didik, yang ketiga ada instrumen administrasi peserta didik, dan yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi peserta didik. Untuk pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari administrasi peserta didik. Apa sih administrasi peserta didik itu? Jadi, administrasi peserta didik terbagi dalam 2 kata. Yang pertama ada administrasi dan yang kedua ada peserta didik. Nah, kita akan membahas satu persatu. Untuk administrasi, yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan untuk peserta didik itu sendiri merupakan orang atau anak yang sedang berguru, atau dalam keartian lain, anak yang sedang belajar atau bersekolah. Jadi, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan administrasi peserta didik. Terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Untuk lebih lanjutnya, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan khusus administrasi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan peserta didik, kemudian menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik, ada menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian dengan terpenuhinya hal tersebut diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Sedangkan tujuan peserta didik menurut MC Now ada yang pertama adalah untuk membantu peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Kemudian untuk membantu peserta didik dan dalam meningkatkan dan memanfaatkan keterampilan unik yang mereka miliki. Selanjutnya, membantu peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreatif mereka. Dan yang terakhir itu adalah untuk membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai-nilai yang lebih kreatif. Selanjutnya ada lagi tambahan, yaitu untuk membuat membantu semua peserta didik itu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Ada lagi untuk membantu semua peserta didik dalam mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir ada membantu semua peserta didik dalam mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Nah, dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan secara umum adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Sedangkan tujuan secara khususnya adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal, membantu peserta didik dalam mengembangkan minat bakat sesuai kebutuhannya, dan
membantu peserta didik dalam menggunakan waktu luangnya dan mampu memanfaatkannya secara baik. Dan yang terakhir itu untuk membantu peserta didik memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikannya secara maksimal. Jadi itu merupakan tujuan dari administrasi peserta didik, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik itu terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ada kegiatan awal tahun pelajaran, kemudian ada selama berjalannya tahun pelajaran, dan yang terakhir adalah akhir dari tahun pelajaran. Di kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah itu melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah mencakup proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah bersangkutan. Setelah itu, kegiatan-kegiatan penerimaan murid baru ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama ada penetapan daya tampungnya. Ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya murid yang akan diterima sesuai dengan kemampuan dari sekolah yang bersangkutan. Penetapan daya tampung dilakukan dengan antara lain mempertimbangkan jumlah ruang atau kelas, meja dan kursi yang tersedia, serta murid-murid yang akan tinggal di dalam kelas tersebut. Kemudian ada penetapan syarat-syarat murid baru. Sekolah itu biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid sebelum murid itu mendaftarkan diri di sekolah yang dimaksud. Persyaratan utama untuk memenuhi sekolah dasar contohnya adalah umur. Untuk calon murid baru harus berumur 6 tahun untuk dapat diterima di SD. Akan tetapi, sekolah masih harus mendahulukan calon murid yang lebih dari umurnya, yaitu lebih dari 6 tahun, jika itu masih ada. Sesuai dengan peraturan wajib belajar, semua anak yang telah memenuhi syarat umur seharusnya dapat ditampung di sekolah dasar. Kemudian ada pembentukan perintis, selanjutnya ada pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua adalah proses administrasi peserta didik selama berjalannya tahun pelajaran. Setelah murid diterima di sekolah, kegiatan atau langkah selanjutnya itu adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pembinaan atau pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dalam rangka pembinaan murid ini ada yang pertama orientasi untuk murid baru. Seperti dalam orientasi ini nantinya akan ada perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, serta penjelasan tentang fasilitas sekolah. Intinya dalam orientasi ini dilakukan perkenalan siswa, baik itu dengan siswa sesama siswa di angkatan kelasnya ataupun dia seniornya, kemudian antara siswa dengan lingkungan sekolah atau tempat belajar mereka. Yang kedua ada peraturan kehadiran murid. Alat yang dapat digunakan untuk mencatat kehadiran murid ini di antara lain ada papan absensi kehadiran murid, buku absensi kehadiran murid, buku rekapitulasi absensi harian murid, kemudian papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah, serta lain-lainnya yang sekiranya dapat dijadikan sebagai media untuk mencatat kehadiran murid.
Kemudian yang ketiga ada promosi dan mutasi murid. Promosi atau kenaikan kelas dilaksanakan dengan berpedoman kepada norma-norma kenaikan kelas yang ditetapkan bersama antara semua guru dengan kepala sekolah dalam rapat kenaikan kelas. Keputusan kenaikan kelas ini hendaknya diambil dari landasan yang mewakili sosok siswa secara utuh, baik ditinjau dari ranah kognitifnya, afektifnya, ataupun psikomotornya. Selanjutnya mutasi. Mutasi ini merupakan perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya karena alasan-alasan tertentu. Mutasi adalah hak setiap siswa, oleh karena itu sekolah harus dapat memberi kesempatan kepada siswanya yang akan menggunakan haknya itu. Mutasi harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan dicatat oleh kedua sekolah, yaitu sekolah asal dan sekolah tujuannya. Yang kelima ada tata tertib sekolah. Ini merupakan alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Dan yang terakhir ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran ini adalah imbalan yang menyenangkan yang dapat diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Nah, untuk proses administrasi yang ketiga itu pada akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yaitu pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen dari administrasi peserta didik itu sendiri. Adapun instrumen yang dimaksud adalah buku induk, buku klaper, buku atau daftar keadaan siswa, data hati siswa, serta file penyimpanan berkas siswa. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan yang kedua ada membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah mereka. Kemudian yang ketiga ada untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang sangat besar. Yang keempat, menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid. Dan yang terakhir, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Mungkin itu saja materi pada pertemuan 4 mengenai administrasi peserta didik yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.